Shalom sahabat semua dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Cerita Alkitabku, tempat di mana kita bersama-sama menggali keindahan, kebijaksanaan dan makna serta dari kisah-kisah Alkitab. Setiap cerita memiliki pesan yang relevan, tidak hanya untuk zaman dahulu, tetapi juga untuk kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Untuk itu, mari kita sama-sama mengikuti cerita Alkitab hari ini. Setelah mendirikan kemah suci di padang gurun, Tuhan memanggil Musa dan menyampaikan peraturan tentang persembahan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Hukum-hukum ini ditujukan untuk menjaga kesucian umat dan mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Dari dalam kemah suci, Tuhan berfirman kepada Musa dan berkata, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka bahwa ketika seseorang ingin mempersembahkan korban kepadaku, biarlah ia mempersembahkan korban dari ternaknya, baik lembu, domba, atau kambing. Korban bakaran haruslah berupa hewan jantan yang tidak bercacat. Orang yang mempersembahkan korban harus meletakkan tangannya ke atas kepala hewan itu sebagai lambang penebusan dosa. Setelah itu, imam akan menyembelih hewan itu, mencurahkan darahnya ke sekeliling mezbah, lalu membakar seluruhnya sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Selain korban bakaran, Tuhan juga menetapkan korban sajian. Korban ini berupa tepung halus yang dicampur minyak dan kemenyan. Imam akan mengambil segenggam dari persembahan itu dan membakarnya di atas mezbah, sementara sisanya menjadi bagian bagi para imam. Bagi mereka yang ingin menyatakan syukur atau membangun hubungan damai dengan Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban perdamaian. Darah dari hewan itu dicurahkan ke mezbah, sementara bagian lemaknya dibakar sebagai persembahan bagi Tuhan. Dagingnya boleh dimakan oleh orang yang mempersembahkannya dan imam, sebagai tanda persekutuan. Jika seseorang berdosa dengan tidak sengaja, ia harus membawa korban penghapus dosa. Imam akan menumpangkan tangan ke atas hewan itu, menyembelihnya, lalu mencurahkan darahnya ke tanduk-tanduk mezbah dan membakarnya. Bagi mereka yang berbuat salah terhadap sesama atau melanggar hukum Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban penebus kesalahan. Setelah korban dipersembahkan, orang itu akan menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan juga memberikan peraturan bagi para imam tentang bagaimana mereka harus menangani setiap korban dengan kudus. Bagian tertentu dari korban akan menjadi makanan bagi mereka, tetapi mereka harus memakannya di tempat yang kudus sebagai bagian dari tugas pelayanan mereka. Tuhan menetapkan hukum-hukum ini agar umat Israel dapat hidup dalam kesucian dan tetap dalam persekutuan dengannya. Setiap korban adalah gambaran dari pengampunan dan kasih Tuhan bagi umatnya. Semua ini menunjuk kepada korban sempurna yang akan datang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia.